Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Taib, karena tadi sudah melalui banyak perintangan ya. Jadi alhamdulillah kita bisa live. Jadi sekali lagi kita bersyukur kepada Allah untuk kajian kita masih bisa berlanjut live ya tentunya bagi yang mengikuti secara live, dan semoga tetap istiqomah, kemudian juga ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala untuk menuntut ilmunya. Taib. Jadi langsung saja, tadi sebelum live kita sudah mulai pada hakikatnya ya. Tapi karena ini sekarang live-nya sudah bisa, jadi kita tidak berpanjang panjang mukadimahnya. Langsung saja kita masuk kepada bahasannya, dan silakan buka bukunya halaman 816 ya di situ. Taib. Jadi kita masih dalam bahasan muamalah, dan tentunya bukunya adalah kitab Minhaj al-Muslim, karya daripada Syekh Abu Bakar Jabir al-Jazairi rahimahullahu taala. Dan sekarang kita akan memasuki bahasan riba. Di sini disebutkan hukum riba. Tapi ini ya tentu masalah yang sangat-sangat masyhur sekali ya. Namun juga banyak orang yang melanggarnya. Dari kaum muslimin juga ada sebagian yang tahu, ada sebagian yang pura-pura tidak tahu, ada sebagian juga yang tidak mau tahu. Ya, tentu apapun itu, hukum riba ini sudah sangat-sangat jelas di dalam Al-Qur'anul Karim. Dan alhamdulillah sekarang di Nusantara kita sudah banyak ustadz-ustadz yang menjelaskan tentang riba, baik dengan ceramahnya, kemudian juga melalui tulisan-tulisannya, kemudian juga membuat yayasan atau lembaga-lembaga anti riba dan seterusnya. Dan semoga kaum muslimin ya perlahan-perlahan itu bisa terjauh dan terbebas daripada riba ini. Karena kalau kita membaca daripada keterangan-keterangan para ulama melalui nukilan-nukilan Al-Quranul Karim dan juga hadis-hadis Nabi SAW, ini sangat-sangat berat sekali. Ini sangat-sangat berat sekali. Dan fenomena riba di negeri kita ya, itu sudah merajalela, dan itu sudah dianggap biasa. Sudah dianggap biasa. Kalau rentenir, ya pinjaman-pinjaman online itu ya, pinjol istilahnya ya, pinjaman online, itu banyak sekali masyarakat yang menjadi korbannya. Namun kalau pinjol mungkin ya cepat untuk dimengerti itu adalah riba. Ya, karena alasannya terpaksa saja. Tapi apapun itu yang namanya riba, mau terpaksa, mau dengan sukarela, itu riba tetap riba. Nah, yang paling banyak di kalangan kita ini apabila ada surat-surat yang bisa digadai. Ya, surat-surat yang bisa digadai ke bank tentunya. Ya, baru diangkat menjadi pegawai negeri, itu langsung surat SK. Pegawai negerinya itu digadai atau diajukan ke bank, dan seterusnya dan seterusnya. Jadi ini sangat merajalela sekali, dan bahkan sekali lagi itu tidak ada dispensasi, tidak ada keringanan-keringanan dalam bab ini. Riba tetaplah riba. Oleh karena itu kalau kaum muslimin faham akan hal ini, maka insyaallah taala qanaah itu adalah menjadi modal utama. Qanaah akan menjadi penghalang mereka untuk masuk ke dalam riba-riba yang seperti itu. Jadi banyak sekali fenomena riba yang merajalela dan bahkan sudah dianggap biasa ya di negeri kita dan negeri kaum muslimin itu banyak sekali. Kita tidak berbicara negeri non muslim, itu sudah jelas ya. Ini yang muslim saja
itu sudah banyak fenomena-fenomena seperti itu. Jadi semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita, keluarga kita dan kaum muslimin daripada praktek-praktek amaliyah riba. Baik, kita baca apa yang beliau sebutkan di sini. Kata beliau di sini riba diharamkan berdasarkan firman Allah. Tentu banyak, juga hadis Nabi SAW juga banyak. Di antaranya adalah firman Allah surah Al-Baqarah ayat 275, wa halallahu al-bai'a wa harramar riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Ini sudah jelas, wa harramar riba. Sudah Allah Subhanahu wa taala mengharamkan riba. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulur riba adha'afan mudha'afah. Surah Ali Imran ayat 130. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian memakan riba dengan berlipat ganda. Nah, jadi bukan berarti larangan di sini larangan hanya berlipat ganda. Kalau tidak berlipat ganda berarti boleh. Ini salah pemahamannya. Nah, jadi riba tetap riba, sedikit maupun banyak tetap riba, dipaksa atau terpaksa atau dengan sukarela tadi kita sebutkan pun sama hukumnya. Juga berdasarkan sabda Rasulullah SAW, la'anallahu akilar riba wa mukilahu wa syahidaihi wa katibahu. Allah melaknat pemakan riba, maksudnya yang memakainya, tidak hanya mesti dimakannya, tapi pemakainya juga, pemberi ribanya, dua orang saksinya, dan pencatatnya. Dua orang saksinya maksudnya di sini tidak hanya dua orang, walaupun satu saja sudah masuk ke dalam hal ini. Jadi semua hal atau semua yang terkait dengan riba, transaksi tersebut itu masuk ke dalam laknat Allah Subhanahu wa taala. Pemakainya, pemberinya, yang saksi, yang mencatatnya, itu semua masuk ke dalam la'anallah, laknat Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Ini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan pernah kita sebutkan laknat di sini bermakna dua ya. Itu memang sudah mendapat laknat dari Allah Subhanahu wa taala, atau itu adalah doa dari Rasulullah SAW agar yang tersebut dalam hadis ini, pemakai, pemberi, saksi dan pencatatnya itu dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ini sudah masuk kategori al-kabair, termasuk kategori dosa-dosa besar. Juga kita pernah sebutkan makna daripada laknat adalah al-ib'ad an rahmatillah, dijauhkan dari rahmat Allah. Dijauhkan dari rahmat Allah, itu makna laknat. Nah, karena semua sumber kebaikan-kebaikan, kebahagiaan yang kita dapatkan atau apa saja dari duniawi ini yang kita dapatkan itu semua atas rahmat Allah Subhanahu wa taala. Baik rahmat yang bersifat umum maupun rahmat yang bersifat khusus. Rahmat yang bersifat umum ya diberikan kepada seluruh makhluknya Rabbul Alamin, baik itu yang muslim, yang non muslim dan seterusnya. Melangsungkan hidup mereka bisa hidup di dunia ini, itu juga atas rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan juga rezeki-rezeki lainnya itu bersifat umum. Kemudian dia mendapatkan iman, mendapatkan taufik hidayat dan seterusnya, itu adalah rahmat Allah yang khusus. Ala kulli hal, rahmat ini adalah sumber kebahagiaan, sumber yang dicari ya sebagai modal ya untuk mendapatkan keselamatan di dunia maupun di akhirat. Nah, ini laknat ini adalah bentuk daripada dijauhkan daripada rahmat-rahmat Allah Subhanahu wa taala tersebut, dan ya tentu bagi mereka yang mendapat laknat Allah ini sangat-sangat merugi, sangat-sangat rugi. Naudzubillah min dzalik. Jadi ini saja, hadis ini saja, kalaupun tidak ada hadis-hadis yang lainnya yang menyebutkan ancaman daripada riba, ini sudah cukup sebenarnya bagi mereka yang berfikir. Sudah cukup sebenarnya untuk menakutkan diri kita, mengingatkan diri kita betapa tingginya, betapa besarnya azab Allah Subhanahu wa taala. Cukup dengan Allah mengkhabarkan laknat bagi mereka-mereka ini, ya bagi kita yang masih ada iman ya kepada Allah Subhanahu wa taala, itu sudah menggetarkan, sudah menakutkan. Apalagi
ternyata tidak hanya hadis itu saja yang menerangkan ancaman dari Allah Subhanahu wa taala tentang pelaku riba dan yang terkait dengannya, pemberi, saksinya, pencatatnya dan seterusnya. Ini ternyata banyak sekali hadis-hadis yang lain. Ini menunjukkan bahwasanya syariat sangat-sangat konsen, sangat-sangat fokus ya untuk mengingatkan umat Nabi Muhammad SAW terhadap riba ini. Karena memang kalau kita melihat riba ini kan di jahiliyah ada riba, lalu kemudian agak-agak pandai sedikit cara ribanya itu Yahudi. Nah, itu banyak sekali macam-macam riba dan itu semua sudah diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diingatkan oleh Nabi SAW. Tapi kita baca lagi hadis yang lain yang dinukilkan oleh penulis di sini, sabda Rasulullah SAW, dirhamun riba ya'kuluhu rajulu wa huwa ya'lam asyaddu min 36 zanyah. 1 dirham dari hasil riba, maksudnya sedikit ya, 1 dirham dari hasil riba yang dimakan oleh seseorang sedangkan dia mengetahuinya, maka itu dosanya lebih berat daripada dosa 36 kali berbuat zina. Nah, ini lagi-lagi ini sangat-sangat dahsyat ya daripada khabar hadis Nabi SAW tentang riba ini. Jadi lebih dahsyat, lebih berat dosanya daripada berzina sebanyak 36 kali. 36 kali. Sedangkan 1 kali zina saja itu sudah berat ya. Ini 36 kali betapa beratnya. Namun rupa-rupanya 1 dirham atau mungkin 1 rupiah, 1 dolar, 1 rial yang didapatkan kemudian dipakai dari hasil riba, nah itu ternyata lebih berat daripada dosa yang sangat-sangat besar tadi, yaitu zina sebanyak 36 kali. 1 kali saja ini sudah besar ya. Kalau seandainya saja dia sebutkan, Nabi SAW menyebutkan dosanya lebih berat daripada dosa zina, itu saja sudah mencukupi ya untuk mengingatkan kepada kita semua. Ini lebih lagi ditekankan oleh Nabi SAW, dosanya 36 kali. 36 kali itu berapa kali? Banyak sekali. Ya. Nah ini na'udzubillah min dzalik. Nah oleh karena itu kalau kita memahami hadis-hadis seperti ini kita akan melihat ya fenomena yang terjadi di Nusantara kita itu betapa merajalelanya riba, kemudian betapa ringannya riba di tengah-tengah masyarakat kita, dan itu yang sangat-sangat kita prihatinkan, sangat-sangat kita sayangkan amalia-amalia seperti itu. Jadi kalau di tengah-tengah masyarakat kita gitu ya, kalau ada orang mabuk ya, kemudian ada orang yang pakai drug ya, ekstasi dan seterusnya, itu atau zina ya, pelacur dan seterusnya, itu di mata masyarakat sangat-sangat rendah. Betul apa tidak? Itu di mata masyarakat itu digolongkan sebagai sampah masyarakat. Sudahlah dia mabuk-mabukan gitu kan, sudahlah dia pengangguran dan seterusnya ya. Itu tadi kita sebutkan itu sudah digolongkan dalam masyarakat itu sebagai sampah masyarakat. Namun rupa-rupanya kalau kita timbang-timbang, karena dosa-dosa ya, dosa satu dengan dosa lainnya itu tentu tidak sama kedudukannya di sisi Allah. Ada yang kecil, ada yang besar, ada yang lebih besar. Nah, dosa riba ini itu tentu lebih besar daripada apa yang disebut sebagai sampah masyarakat tadi. Lebih besar daripada dosa mabuk, lebih besar daripada dosa pakai drug, lebih besar daripada dosa zina seperti ini. Nah, tapi lagi-lagi kalau itu dianggap sampah masyarakat, kalau ini dianggap rotinya masyarakat. Rotinya maksudnya apa? Masya Allah, dinikmati bersama-sama, sedap pula itu, tanpa ada rasa berdosa. Ya, seperti tadi ya, baru diangkat sebagai pegawai gitu ya, ada SK-nya, ada surat pengangkatannya. Nah ini bangga dia, bahagia dia, inilah yang ditunggu-tunggu. Ya kenapa ditunggu-tunggu? Nggak bisa ini laku di bank katanya. Bisa laku di bank. Ya sebagai inilah jaminan untuk dia
menghutang di bank, berhutang di bank. Sementara berhutang di bank ini sudah nyata-nyata riba itu sendiri. Dan seterusnya dan seterusnya. Jadi sekali lagi harus itu yang kita ingatkan kepada masyarakat, ya minimal keluarga dekat kita dan seterusnya, bahwa rupa-rupanya mabuk ini, zina ini jauh lebih ringan daripada riba. Sehingga kalau tadi kita anggap masyarakat atau kita anggap orang yang mabuk-mabukan itu sebagai sampah masyarakat, ya seharusnya pandangan kita kepada pelaku riba ini jauh-jauh lebih rendah daripada itu sebenarnya. Betul apa tidak? Tapi rupanya terbalik. Kita lihat mobilnya megah gitu kan. Rumahnya megah, mobilnya mewah begitu. Rupanya itu semua hasil riba, tapi tetap saja kita berangan-angan ingin seperti dia. Nah, itu naudzubillah min dzalik. Taib, sabda Rasulullah SAW juga yang lain, ar-riba thalathatun wa sab'una baban. Aisaruha an yankihar rajulu ummahu wa in arbar riba irdur rajuli al-muslimi. Kata Nabi SAW, riba itu mempunyai 73 pintu. Maksudnya banyak sekali cabang-cabangnya. Di mana pintu yang paling ringan setara dengan dosa seorang yang menikahi ibu kandungnya. Dan pintu yang paling berat setara dengan dosa menodai kehormatan seorang muslim. Nah, ini sudah luar biasa ya, peringatan-peringatan daripada Rasulullah SAW. Ada 73 pintu, 73 cabang daripada riba ini. Ternyata yang paling ringan itu, kata Nabi SAW, dosanya adalah seorang itu menikahi ibunya sendiri, ibu kandungnya sendiri. Nah, ini gimana pandangan kita kepada orang yang menikahi ibu kandungnya? Itu nauzubillah min dzalik tentunya ya. Itu ada di hutan belantara saja yang seperti itu. Nah, tapi rupa-rupanya kalau yang menikahi ibu kandungnya itu sangat-sangat jijik kita lihat ya. Rupanya itu adalah dosa riba yang paling ringan. Pintu riba atau cabang riba yang paling ringan ternyata. Nah, tapi ya lagi-lagi kalau ribanya ya tidak pernah dianggap jijik, tidak pernah dianggap rendah. Nah, itu naudzubillah min dzalik. Ya mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kaum muslimin hidayah untuk mengerti dan faham tentang bab riba ini. Kadang kita berbicara riba ini lalu kemudian ditutup-tutupi oleh hajat, ditutupi oleh keperluan. Jadi mau tidak mau harus riba dan seterusnya. Padahal kalau dicari jalan-jalannya itu cukup banyak jalan-jalan untuk menjauhkan diri daripada riba. Ya tadi di antara jalannya kita merasa qanaah, kita merasa cukup diri begitu. Ya kalau memang mau mengikuti keinginan-keinginan, ya namanya keinginan tidak akan habis. Ingin itulah, ingin inilah, lihat temannya seperti itu kita pengen dan seterusnya. Artinya untuk mencapai itu ya ujung-ujungnya ya riba. Ya kan kita tidak demikian. Karena seorang muslim itu mindset atau pikiran daripada seorang muslim itu kan akhiratnya. Nah, akhirat itu kata Allah Subhanahu wa taala khairun laka minal ula. Jadi lebih baik daripada dunia ini. Kemudian lebih kekal tentunya, kekal di akhirat kehidupan kita. Dan ini semua kita sudah fahami bahwa kehidupan akhirat kita ini tidak bisa dibandingkan dengan lamanya hidup kita di akhirat. Dimulainya kita dengan masuknya kuburannya itu tentu tidak akan bisa dibanding-bandingkan panjangnya dengan dunia. Karena dunia ini okelah kita kalau dihitung dari lahir kita ya. Lahir kita sampai 60 mungkin dibilang umur berapa? Umurnya 60. Tapi sejak kapan dia faham dunia ini? Ya mungkin ya setelah dia dewasa baru dia faham. Berarti setelah umur 10 dan seterusnya baru dia faham. Berarti intinya dunia ini sangat-sangat singkat sekali. Oleh karena itu dengan singkatnya dunia ini janganlah coreng dia, janganlah kotori dia dengan perbuatan yang sangat-sangat kotor seperti ini, yaitu perbuatan riba. Karena sabda Nabi SAW ini sudah cukup dalam ya terkait dengan riba ini. Sudahlah laknat tadi, kemudian lebih dahsyat daripada sekian puluh kali berzina. Kemudian yang paling ringan sekali tadi disebutkan menikahi ibunya dan seterusnya, itu naudzubillah min dzalik.
Lalu kemudian juga sabda Rasulullah SAW, ijtanibu as-sab'a al-mubiqat. Jauhilah olehmu 7 perkara yang membinasakan. Ya tentu maksud daripada membinasakan ya merugikan, mematikan, menghilangkan segala-galanya. Itu maknanya membinasakan, menghilangkan segala-galanya. Kalau udah hilang segala-galanya bagi kita, itu maknanya udah binasalah. Nah, ditanyakannya Rasulullah, apakah itu? Beliau menjawab, asyirku billah, yang membinasakan. Ya tentu ini berbicara kebinasaan di akhirat. Ya, kebinasaan di akhirat. Kalau di dunia mungkin kalau kita lihat pelaku riba nih kok santai-santai saja gitu kan, malah lebih mewah, malah lebih nyaman kehidupannya. Ingat, itu tidak menjadi ukuran. Itu bisa atau boleh jadi itu sebagai istidraj. Boleh jadi sebagai istidraj, sengaja Allah memberikan supaya orang itu semakin jauh dan semakin jauh dari jalannya, lalu kemudian nanti di akhirat ya tentu akan pasti mendapatkan kebinasaan. Kata Rasulullah SAW, yang membinasakan itu ada 7 ini. Kata Rasulullah SAW, dan itu jauhilah oleh kalian asyirku billah, syirik kepada Allah, as-sihir, membunuh sihir ya. Kemudian wa qatlun nafsil lati haramallahu illa bil haqq, membunuh jiwa yang diharamkan Allah kecuali dengan alasan yang dibenarkan, misal qisas dan seterusnya. Wa aklur riba, memakan riba. Wa aklu malil yatim, memakan harta anak yatim. Wa tawalli yaumaz zahfi, melarikan diri daripada ketika perang berkecamuk, perang berlangsung. Wa qadhful muhsanat al-mu'minatil ghafilat, dan menuduh berzina para wanita yang suci, beriman, serta al-ghafilat, yaitu serta lengah, maksudnya tidak ada bebannya. Jadi maksudnya dia menuduh orang-orang baik-baik daripada wanita-wanita muslimah. Ini kalau kita melihat urutannya ya, urutan dosa yang membinasakan ini dari besar, kemudian di bawahnya, kemudian di bawahnya. Yang paling besar sekali dosanya adalah syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah sihir. Ini urutan kedua, sihir ya. Nah, karena pada hakikatnya sihir ini syirik juga kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dia bersahabat atau berkolaborasi ya dengan jin, dengan makhluk gaib, maka itu juga termasuk syirik. Nah, maka tidak heran dia termasuk ke golongan yang ketiga. Kemudian yang kedua ya, yang ketiga adalah qatlun nafsi, yaitu membunuh jiwa, membunuh orang yang tidak berhak dibunuhnya, kecuali dengan qisas. Kalau berhak dibunuhnya, maknanya di qisas itu pun bukan dia yang membunuhnya, dan ini pernah kita bahas. Membunuh orang, mau muslim, mau non muslim, itu semua tidak boleh dibunuh. Jadi kalau membunuh itu peringkat ketiga dia. Nah, barulah dia peringkat keempat itu adalah riba. Peringkat keempat adalah riba, peringkat kelima adalah makan harta anak yatim, dan seterusnya daripada yang disebutkan di sini. Nah, oleh karena itu kalau kita melihat minum khamar, berzina, itu tetap dosa besar ya, itu tetap dosa besar, tidak diragukan lagi kebesaran dosanya. Namun kalau dibanding-banding dengan dosa riba ini, ternyata dosa riba ini lebih jauh lagi besarnya, sangat-sangat besar sekali. Dan tadi kita sebutkan, Nabi menyebutkan dosanya itu bagaimana level dosanya. Sudahlah dapat laknat, levelnya dosanya sangat-sangat mengerikan. Jadi kalau itu sangat dianjurkan bagi kita untuk muhasabah ya, berpikir sebelum masuk ke dalam riba tersebut. Tapi kalau ada orang di antara kita yang sudah terlanjur bermuamalah dengan muamalah riba, maka segeralah bertobat, segeralah kalau bisa dilunasi ribanya tersebut. Dilunasi ribanya tersebut supaya diharapkannya semoga menghadap Allah Subhanahu wa taala tidak ada terkait mengait lagi dengan riba dan seterusnya daripada dosa-dosa besar lainnya. Nah, jadi ya mungkin saja sebelumnya masih meringan-ringankan riba ya. Ya karena ya tadi alasannya macam-macam, keperluan dan seterusnya. Namun setelah merenungkan hadis-hadis Nabi SAW ini, maka segeralah bertaubat
segera tadi lunasi hutang-hutangnya kalau bisa ya. Ya kalau tidak bisa ya bagaimanalah caranya. Kalaupun ujung-ujungnya tidak mampu ya terus berusaha semaksimal mungkin dan beristighfar terus kepada Allah Subhanahu wa taala karena ini dosanya sangat sangat besar sekali. Nah, yang seperti tadi kita sebutkan. Tapi kita pindah ke halaman berikutnya. Kata beliau, hikmah diharamkannya riba. Hikmah diharamkannya riba. Ini hikmah ya, terkait dengan hikmah di dalam syariat, itu kita tidak wajib untuk mengetahuinya. Tidak wajib untuk mengetahuinya. Kalau kita mengetahui, alhamdulillah, dan itu sebagai penambah keyakinan yang kita dapatkan daripada syariat melalui Al-Quran dan Sunnah. Tapi kalau kita tidak tahu hikmahnya, ya kita sami'na wa ata'na. Kita tetap terus jalan berdasarkan dalil-dalil yang ada. Karena ada di dalam syariat yang disebutkan hikmahnya, ada yang tidak disebutkan hikmahnya. Sebab itu janganlah kita sibuk-sibuk mencari hikmah. Ini sudah jelas subuh 2 rakaat gitu kan, zuhur 4 rakaat, asar 4 rakaat gitu. Dia masih sibuk. Kenapa ya kok subuh 2 rakaat gitu katanya. Tidak 4 saja ya kan, masih fresh kita kan katanya. Ya kenapa juga 4 rakaat di zuhur, 4 rakaat di asar, 3 rakaat pula di maghrib gitu. Putar-putar otaknya, dibikin-bikin hikmahnya begitu kan. Dan seterusnya. Mikot gitu. Pula kenapa di Kornul Manazil, Bir Ali, dan seterusnya daripada mikot-mikot yang ada di situ. Kenapa ya? Kenapa apa ya kira-kira hikmahnya? Dia pusing-pusing dengan hikmah, akhirnya dia mentok-mentok tidak mengamalkan. Nah, ini masalah. Begitu juga dengan riba ini. Jangan kita pusing-pusing apa ya kira-kira di hikmah daripada riba ini diharamkan ya. Kalau terpaksa, kalau dipaksa gitu kan ya terzalimilah hukumnya ya. Nah, gitu ya. Kalau kamu tidak bayar gitu, misal berkata orang yang tempat jadi penghutang, kalau kamu tidak bayar, ini saya akan denda, ini saya akan lipat gandakan. Ya okelah, kalau ini masuk akal lah, terpaksa ya dizalimi. Tapi kalau kita sukarela saja gitu kan, di bank misalnya kan, ya tinggal kita kasih kita punya SK gitu kan, surat kerja kita di mana gitu, dan banknya pun percaya sama kita, dan kemudian diambilnya sedikit-sedikit daripada gaji kan aman-aman sentosa saja kita kan. Nah, apa ya kira-kira hikmahnya ya gitu. Nah, itu tidak demikian. Jadi seorang muslim itu beramal ibadah ya bukan berdasarkan hikmah ya, bukan berdasarkan hikmah, tapi berdasarkan yang paling utama adalah nas Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Kalau dia dapat hikmahnya, alhamdulillah. Kenapa babi itu diharamkan? Udah jelas itu babi, udah jelas ada nasnya. Ya Al-Quran menyatakan haram itu babi. Lalu kemudian dia pusing-pusing cari, memberat-beratkan diri dan seterusnya gitu. Ya akhirnya ketemu ya, walau alam juga betul apa tidak hikmahnya. Ya, tapi yang jelas sekali lagi poin kita adalah tidak masalah mengetahui hikmahnya. Ya kalau betul itu hikmah alhamdulillah, kalau tidak pun tak masalah untuk kita tidak mengetahuinya karena sumber agama kita bukan sumbernya hikmah. Bukan sumbernya hikmah, tapi sumbernya adalah dalil daripada Al-Quran dan Sunnah itu sendiri. Nah, para ulama di sini alhamdulillah menyebutkan hikmahnya ya. Jadi kita pun tidak pusing-pusing ya untuk mencarinya. Kata di sini di antara hikmah diharamkannya riba adalah sebagai tambahan atas hikmah-hikmah yang bersifat umum yang terkandung dalam tuntutan syariat, yaitu menguji keimanan seseorang di dalam menaati Allah. Mentaati Allah. Karena pada hakikatnya setiap perintah, setiap larangan itu adalah ujian pada hakikatnya. Kita mau taat apa tidak? Kalau perintah kita mau jalankan apa tidak? Kalau larangan kita mau jauhi apa tidak? Maka dituntut kita punya kesabaran dalam ketundukan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam proses kita taat kepada Allah, kemudian dalam proses menjauhi larangan Allah, itu adalah termasuk dalam kategori sabar. Dalam kategori sabar. Sampai mana sabarnya? Nah, gitu. Dan ini pernah kita sebutkan kan, sabar itu ada 3. Sabar dalam menjalankan perintah Allah,
sabar dalam menjauhi larangan Allah, ya, sabar dalam menghadapi musibah-musibah yang tidak diinginkan. Nah, itu juga bagian daripada sabar. Nah, ini menjauhi riba adalah larangan Allah, perintah Allah Subhanahu wa taala, dan riba itu adalah larangan Allah Subhanahu wa taala. Maka sejauh mana kita sabar dalam menjalani ujian ini? Jadi itu kita sabar. Jadi terutama dalam rumah tangga, ya, suami istri itu sangat-sangat penting sekali untuk saling mengingatkan, saling menguatkan untuk tetap sabar dalam menjalani perintah Allah Subhanahu wa taala, untuk tetap sabar dalam menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Kadang suaminya kuat untuk tidak jatuh ke dalam riba, pula istrinya kurang kokoh fondasinya, ya, kuda-kudanya itu kurang kuat, sehingga ditendang sedikit dah jatuh. Artinya mudah untuk dipengaruhi, sehingga dia pengaruhi suaminya. Lihat rumah orang itu kan bagus tuh rumahnya gitu kan, pula itu tidak ada down paymentnya itu katanya. Ya udahlah, langsung sajalah beli rumah gitu kan. Ternyata rumahnya itu dicicil-cicil, akhirnya ada tambahannya. Belum lagi dicicil-cicil, rupanya ada segitiga gitu kan. Segitiga maksudnya si developernya itu rupanya bekerja sama dengan bank. Jadi banknya itu yang tempat kita nyicil dan seterusnya, itu nanti ujung-ujungnya riba. Dan banyak sekali orang itu kalau tidak sabar-sabar dalam ujian, karena ini hakikatnya ujiannya. Kalau tidak sabar-sabar, suami dan istri itu ya tentu akan mudah untuk masuk ke dalam perangkap syaitan yang namanya riba ini. Kemudian di antara hikmah tersebut, kata beliau, yang pertama, menjaga harta seorang muslim agar tidak dimakan dengan cara-cara yang batil. Ya, tentunya ini sangat jelas hikmahnya, ya. Apabila sudah mendapatkan harta daripada riba, ya tentu ujung-ujungnya akan dimakan anak, dimakan istri, dan seterusnya. Dan sementara Nabi SAW menyatakan bahwa daging yang tumbuh dari benda-benda yang haram itu lebih utama sebagai bahan bakar neraka, sebagai lebih utama untuk masuk neraka. Itu udah jelas kata Nabi SAW. Sebetulnya betul-betul kita jaga, kita punya keluarga, rumah tangga, jangan sampai ada masuk harta-harta yang haram. Kedua, mengarahkan seorang muslim agar menginvestasikan hartanya di dalam sejumlah usaha yang bersih, yang jauh dari kecurangan dan penipuan, serta terhindar dari segala tindakan yang menimbulkan kesengsaraan dan kebencian di antara kaum muslimin. Hal tersebut dilakukan dengan menginvestasikannya dalam bidang pertanian, industri, dan perdagangan yang sehat dan bersih. Artinya jauh daripada riba. Jadi kalau mau investasi uang atau investasi barang dan seterusnya, ya silahkan dikonsultasikan dulu dengan orang yang paham dengan seluk-beluk riba, supaya tidak terjatuh ke dalam riba ini. Karena tidak semestinya pertanian lalu kemudian tidak ada ribanya, industri misalnya tidak ada ribanya. Ini sekarang di segala penjuru ini hal-hal ribawi, hal-hal yang berbau riba ini kadang-kadang ada. Oleh karena itu kalau ada syubhat, ya, kalau masih ragu-ragu, silakan ditanyakan kepada ustadz-ustadz yang dipercayai keilmuannya. Nih kira-kira deal seperti ini riba apa tidak begitu. Ini kalau investasi seperti ini riba apa tidak. Dipertanyakan, karena ini riba ini sangat-sangat terselubung, ya. Dikhawatirkan nanti masuk di situ. Tapi yang ketiga, kata beliau, menyumbat seluruh jalan, artinya menyetop, ya, seluruh jalan yang membawa seorang muslim kepada tindakan memusuhi dan menyusahkan saudaranya sesama muslim, yang berakibat pada lahirnya celaan serta kebencian dari saudaranya. Yang namanya riba, ya, walaupun asalnya dia minta untuk dihutangkan, ya, tapi ujung-ujungnya kalau hutangnya itu lebih, ya pastilah dalam hatinya itu ada rasa benci, ada rasa tidak suka kepada yang meminjamkannya. Itu tabiat manusia. Jangankan ada lebihnya, ya, ketika mengembalikan uang, ditagih saja dia sudah benci orang yang nagih.
gitu kan? Dan itu tabiat orang yang berutang ya. Ya, jadi kalau ditagih dia malah yang ngegas bahasanya. Ya, dia yang marah begitu. Nah, padahal dia yang utang gitu kan. Nah, jadi ditagih saja orang yang berutang itu marah, apalagi dilebihkan utangnya tersebut. Nah, itu tentu lebih marah. Nah, itu syariat tentunya menghalangi seluruh jalan yang membawa seorang muslim kepada tindakan memusuhi dan menyusahkan saudaranya. Kemudian yang keempat, menjauhkan seorang muslim dari perbuatan yang dapat membawanya kepada kebinasaan. Karena memakan harta riba itu merupakan kedurhakaan dan kezaliman. Sedangkan akibat dari kedurhakaan dan kezaliman itu adalah penderitaan. Allah berfirman, "Ya ayuhan nas, innama baghyukum ala anfusikum." Hai manusia, sesungguhnya bencana kezaliman kalian akan menimpa diri kalian sendiri. Ya, karena yang berbuat adalah diri, ya tentu dia akan merasakan akibatnya sendiri. Nabi SAW bersabda, "Ittaqudz zulma fa inna dzulma dzulumatun yaumal qiyamah. Wattaqus syuhha fa innahu ahlaka man kana qablakum. Hamalahum ala an safaku dima'ahum wastahallu maharimahum." Takutlah kamu akan kezaliman, karena kezaliman itu merupakan kegelapan pada hari kiamat. Nah, riba ini adalah salah satu di antara bentuk kezaliman, walaupun ada sebagian yang rela. Dan takutlah kamu akan berbuat kikir, berbuat pelit, karena pelit kikir itu telah membinasakan umat sebelum kalian, yaitu membawa umat-umat sebelum kamu kepada penumpahan darah mereka dan menghalalkan sesuatu yang telah diharamkan kepada mereka. Ini semua sudah diingatkan oleh syariat ya, agar kita jangan zalim. Kemudian riba itu adalah bentuk kezaliman. Jangan pelit. Riba itu juga adalah bentuk daripada pelitan seorang. Itu pelit namanya, kikir. Nah, jadi ya kalau dia tidak pelit, kalau dia tidak kikir, kalau dia tidak bahasanya loke ya, tidak pelit gitu, ya pasti dia akan ya kasih dia hutang secara normal lah gitu kan, kasih pinjaman secara normal. Tapi karena pikirannya adalah untung saja, ya akhirnya terjadilah yang namanya kezaliman yang tidak sedikit membawa kepada menghalalkan segala cara, menghalalkan sesuatu yang telah diharamkan Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Nah, sebab itulah ini semua pelajaran bagi kita ya, agar kita hilangkan rasa bukhul, rasa bakhil ya, pelit dalam diri kita dengan membiasakan berbagi, membiasakan infak, membiasakan sedekah gitu. Jangan tunggu proposal dulu. Gitu, ini proposalnya udah banyak gitu ya, baru ditimbang-timbang. Itu keliru juga. Jadi gitu silahkan banyak ya tempat-tempat untuk menyumbang, tempat-tempat infak itu banyak sekali, apalagi di Qatar ini banyak sekali. Ya silakan ya, sedikit banyak itu tergantung kita ya. Tapi yang jelas latihan terus agar tidak kikir, tidak pelit berbagi. Ya terutama kepada ahli keluarga, itu sangat-sangat dianjurkan. Khairukum li ahli. Sebaik kalian adalah yang paling baik kepada keluarganya. Jangan pula baik kepada orang luar sana, dibantunya orang luar, di luar keluarganya, diberikan infak sedekah atau hadiah yang banyak kepada kawan-kawannya di luar sana. Konon kawannya itu berhajat dan seterusnya, tapi rupanya keluarganya sendiri ya, orang tuanya misalnya, atau adik-adiknya atau saudara-saudaranya itu tidak dihiraukan. Ini keliru juga. Oleh karena itu ini perlu dilatih jiwa-jiwa seperti ini agar terjauh daripada jiwa-jiwa yang kikir. Kemudian yang kelima, kata beliau rahimahullahu taala, membukakan pintu-pintu kebaikan di hadapan seorang muslim untuk mempersiapkan bekal kelak di akhiratnya dengan meminjami saudaranya sesama muslim tanpa mengambil manfaat atau keuntungan.
Nah, karena pada hakikatnya Nabi SAW juga menyatakan bahwasanya ketika kita menghutangi seseorang, maka ketika itu dihitung sedekah. Ya, ini kita harus pahami juga gitu kan. Terhitung sedekah itu. Kemudian kita berikan tenggang waktu ya. Misalnya dia ngutang 3 hari. Lalu kemudian hari ketiga ketika mau bayar, dia bilang afwan ini gitu kan. Ya udah bayar nanti seminggu. Itu terhitung pahala lagi gitu. Nah, cuma masalahnya kan aji mumpung ya. Ya, ini ya ini kan anjuran kepada mereka-mereka yang menghutangi karena supaya tidak supaya tetap optimis ya terhadap janji-janji Allah Subhanahu wa taala. Tapi bagi mereka yang berhutang pun kita ingatkan itu beban ya, itu beban. Nabi SAW saja tidak mau mensolati orang yang ada hutangnya. Lalu kemudian dia jiwanya akan terkatung-katung tentunya ya sebelum hutangnya dilunasi. Oleh karena itu beban sekali. Ya, itu dengan Allah Subhanahu wa taala, belum lagi dengan manusianya. Karena kebanyakan orang yang berhutang ini susah mau menepati janjinya. Dan seperti tadi kalau ditagih dia yang lebih marah. Tapi ya tetap pada asalnya berbuat baik, menghutangi itu adalah bagian daripada sedekah dan itu pahalanya banyak. Namun ketika kita menghutangi seseorang, jangan pernah kita mengambil manfaat atau keuntungan sedikit pun, karena mengambil keuntungan, mengambil manfaat daripada orang yang kita hutangi itu bagian daripada riba. Kemudian kita ulangi di situ kata beliau, meminjami saudaranya sesama muslim tanpa mengambil manfaat atau keuntungan, menghutanginya, menangguhkan hutangnya hingga mampu membayarnya, memberinya kemudahan serta menyayanginya dengan tujuan semata-mata mencari keridhaan Allah, sehingga mengakibatkan tersebarnya kasih sayang dan ruh persaudaraan yang tulus di antara kaum muslimin. Ini terjadi apabila gayung bersambut ya. Yang menghutangi jiwanya seperti ini, yang dihutangi pun jiwanya seperti ini gitu. Ini kadang yang menghutangi jiwanya bagus ya. Ya, bagus gitu untuk membantu gitu. Lalu kemudian tidak mengambil faedahnya ya semata-mata karena Allah ya. Walaupun menghutangi, walaupun nanti ujung-ujungnya uangnya akan kembali ya. Namun karena tidak gayung bersambut, yang berhutang ini aji mumpung orang ini baik gitu kan. Ya, mumpung orang ini baik. Jadi ya afwan-afwan sajalah modalnya gitu kan. Dikit-dikit afwan. Nah, ditagih ini kapan ini afwan. Kembali afwan. Gitu terus gimana orang tidak naik pitam gitu kan. Nah, akhirnya ujung-ujungnya orang yang meminjamkan yang tadinya normal, tulus, ikhlas, baik, akhirnya dia pun suuzon kepada semua orang yang akan meminjaminya. Akhirnya dia pun tutup pintu untuk dihutangi. Ini keliru juga ya. Ya, udah sekarang saya tidak akan memberi orang hutang gitu. Ini ya keliru ya. Tetap dilihat ya, tetap dilihat. Kalau track recordnya baik dalam berhutang ya kita kasih. Tapi kalau tidak ya itu ditutuplah pintunya. Ya, tapi ya apapun itu yang namanya berhutang itu kan tidak baik. Yang namanya berhutang sekali lagi tidak baik. Tapi memberi hutang orang itu tetap amalan yang baik karena itu tadi kita sebutkan terhitung sedekah. Taib hadirin semuanya, itulah akhwatul karimat, ibu-ibu semuanya yang dimuliakan Allah Azza wa Jal. Selanjutnya di sini adalah hukum-hukum yang berkaitan dengan riba. Hukum-hukum yang berkaitan dengan riba ya, karena ini sudah masuk ke dalam poin hukum-hukumnya ya, maksudnya mulai perinciannya, maka ini insyaallah kita akan pending saja ya pembahasannya pada pertemuan depan biidznillah taala. Dan sekarang kita isi waktunya dengan pertanyaan yang ada. Ini coba kita lihat pertanyaannya ini di WhatsApp dulu. Ini kata pertanyaannya,
Ustadz, saya memang tahu kalau istri itu hak sepenuhnya suami. Alhamdulillah ya. Kemudian ibu saya sakit parah sejak sebulan yang lalu. Saya ingin sekali mudik untuk tengok ibu saya. Tapi suami dari liburan panjang tak ada niat mengajak saya datang ke tempat ibu saya tinggal sampai kami kembali ke Doha. Saya terus terang takut untuk bilang kalau ibu saya sakit saat ini. Takut suami saya tak setuju dan marah. Ustaz, apakah sikap diam saya tak tengok ibu saya sakit itu mendapat balasan Allah? Jujur sedih saya Ustaz ingat ibu saya. Tapi kita doakan kepada yang bertanya agar ibunya sehat ya, diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian urusan di Indonesia di situ ya, lancar. Atau Indonesia atau apa nih? Di negerinya lah ya. Ya, itu lancar. Kemudian juga kalau kita melihat di sini ya, kita doa juga semoga suaminya ini di sini diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersikap dengan sikap yang adil ya dalam hal ini, walaupun haknya dia untuk mencegah istrinya kemana-mana memang itu hak suami, dan kewajiban istri untuk minta izin. Kalau diberikan izin alhamdulillah, kalau tidak pun sabar. Oleh karena itu kalau kita melihat keadaan seperti ini, ibu istrinya atau mertuanya sedang sakit, maka seharusnya suami mengizinkan istrinya, atau bahkan dia juga tengok mertuanya, itu yang lebih aula, lebih utama dan mendapatkan pahala yang besar tentunya. Tapi boleh dikata nasi sudah jadi bubur ini, gitu kan, sampai habis cuti pun balik dah ke Doha, gitu kan. Akhirnya tidak dapat tengok ibu yang sedang sakit. Lalu apakah sikap diam saya tak tengok ibu saya sakit itu mendapat balasan? Ya tentu tidak ya, karena Allah Subhanahu wa taala itu la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Jadi Allah tidak membebani suatu jiwa melainkan apa yang dimampunya. Maka dalam hal ini istri, dalam hal ini yang bertanya itu tidak ada kemampuan di dalam tangannya. Tidak ada kemampuan. Jadi karena itu, karena tidak ada kemampuannya, karena lemahnya posisinya dia dalam hal ini, maka dia insya Allah tidak akan mendapatkan dosa. Tidak akan mendapatkan dosa bi'idznillah ta'ala. Ya cuma tetap berkomunikasi dengan ibu di situ ya. Mohon maaf gitu ya. Tidak bisa datang karena ini karena itu gitu. Ya kalau bisa ya jangan dipanas-panasi ibunya, bilangnya suaminya menghalangi gitu kan. Akhirnya nanti ibunya pun marah. Nanti kita pandai-pandai juga dalam bersikap ya. Jadi dilihat suaminya kurang adil lah dalam hal ini, tapi tetap dijaga rumah tangganya. Juga itu ya pelan-pelan juga suaminya minta izin ya dengan suaminya pelan-pelan begitu kan. Keadaannya seperti ini tolonglah begitu kan. Ini kita mumpung misalnya nanti cuti berikutnya ya, mumpung kita ada di Indonesia dekat begitu kan, dan seterusnya ya silahkan kita sekejap sajalah, sebentar saja untuk tengok ibu dan seterusnya ya, dengan cara yang terbaik ya, mudah-mudahan dibuka hati suaminya. Jadi sekali lagi kita berdoa kepada Allah agar suaminya mendapatkan hidayah, ibunya pun disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dilancarkan urusannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus selanjutnya, Assalamualaikum, katanya di sini ada pertanyaan, jika pinjam uang di bank syariah apakah termasuk riba? Ini syariahnya gimana syariahnya? Ini sekarang banyak syariah ya. Ya, ini banyak syariah sekarang, tapi rupa-rupanya amaliyahnya tidak syariah. Amaliyahnya, praktiknya tidak syariah. Jadi karena itu kalau udah namanya bank itu selamatnya walaupun namanya syariah tetap kita jaga-jaga, tetap jangan. Sebab itulah keselamatan agama lebih selamat, lebih diutamakan ya daripada keselamatan dunia ini. Karena dunia ini sebentar saja, sedangkan akhirat itu akan lama di situ. Maka sebab itulah walaupun namanya syariah bank itu, tapi kebanyakannya masih ada unsur-unsur ribanya. Oleh karena itu dijauhkan sejauh-jauhnya demi keselamatan agama.
Kemudian pinjaman uang di bank konvensional non syariah untuk berangkat haji plus, apakah termasuk riba? Tujuan tidak ditengok ya. Tadi disebutkan ya, transaksi riba tersebut mau terpaksa lah, mau tidak terpaksa lah. Lalu kemudian satu nih, tujuannya apalah, itu tidak ditengok, tidak dilihat tujuannya. Ini kan konon tujuannya mulia ya. Apa tujuannya ini? Berangkat haji plus pula. Nah, ini mulia nih. Tapi ternyata minjam uang di bank konvensional. Jadi bank konvensional ya tentu ini riba ya. Walaupun tujuannya mulia. Oleh itu riba ini tidak pandang tujuannya, tidak pandang dia terpaksa atau tidak pandang dia sukarela apa tidak. Jadi ini termasuk daripada riba walaupun tujuannya haji. Nah, katanya di sini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz izin bertanya, hampir di seluruh hypermarket yang ada di Qatar ini memberikan poin untuk customernya yang loyal. Dengan loyal memberi jika belanja dengan kelipatan 50, dia akan dapat jika belanja dengan kelipatan 50 dia akan dapat poin 5. Jadi jika dia belanja dalam sebulan 500 dia akan dapat poin 50. Poin ini setara dengan uang yang dapat dia belanjakan sebesar 50. Apakah sistem belanja seperti ini termasuk riba? Jadi walau alam ya, karena kalau itu adalah keinginan daripada supermarketnya atau hypermarketnya demikian, maka ini tak masalah. Asalkan tidak ada bayaran lebih daripada kita. Misalnya membership lah, misalnya bayar card lah misalnya, atau bayar apalah untuk dapat si poin ini. Kalau dia murni tambahan-tambahan seperti ini dari kebaikan ijtihad tapi yang jelas kalau dia memang murni kebaikan daripada supermarketnya, maka ini tak masalah. Jadi sekali lagi, kalau murni maka ini tidak masalah. Artinya tidak ada bayaran sepersen pun daripada kita sebagai pembeli ya, tidak ada. Misalnya dia bilang ini akan dilipat gandakan, tapi ini kartunya harganya sekian, bisa berarti bayar dong. Paham tidak? Jadi kalau tidak ada bayar sepersen pun, maka ini wallahu ta'ala dibolehkan. Sepertinya yang di WhatsApp udah habis ya. Type. Nah, terus dia sepertinya saya melihat tidak ada niatan untuk membayar, sehingga waktu itu bagaimana jika kita kasih kayak misalnya dia membantu mencarikan pengontrak misalnya untuk rumah kami, terus nanti dia mendapatkan fee dari situ, fee-nya adalah potong utangnya, gimana tuh Ustaz? Kok panjang jalannya ya? Sekejap, sebentar dulu. Ini ada kawan datang, dia ceritanya kan, ini kawan datang mendatangi kita lah ya, bilang saya berutang 1.000 lah, misalnya 1.000 real lah ya, ringan-ringan lah ya, 1.000 real. Udah dikasih tidak 1.000 tuh? Udah utang. Habis kemudian kok bisa tahu dia tidak niatan bayar? Jalan-jalan gitu tapi mungkin karena kebetulan dia berbeda agama ya Ustaz ya. Nah, saya ingin membantu teman aja gitu. Terus karena saya kasihan soalnya kalau saya udah tagih, nanti saya tagih dia akan menceritakan hal yang oke, saya begini begitu gitu. Jadi saya pikir ya udahlah kalau ya gitu, bagaimana kalau kamu carikan kontrakan, nanti fee-nya akan saya potong dari utangnya. Dikasih pekerjaan. Iya, saya kasih pekerjaan yang mencari kontrak. Oh ya, kalau demikian adanya, maksudnya si pemberi hutang dalam hal ini kan tidak mengambil manfaat sedikit pun kan, keuntungan sedikit pun. Jadi justru malah untuk membantu dia atau memudahkan dia untuk membayar. Betul apa tidak?
Ya, kalau demikian maka tak masalah untuk melalui demikian memotong hasilnya daripada fee-nya tersebut untuk membayar hutangnya. Ini wallahu ta'alam dibolehkan. Tapi panjang sekali ya. Iya. Ah, Apakah kalau dalam kondisi kita memakai kaos kaki gitu Ustaz. Nah, apakah kaos kaki yang kita pakai itu harus segera setelah berwudu atau bisa ada jeda Ustaz? Jadi misalnya kita dalam kondisi masih punya wudu, kemudian sejam kemudian kita mau keluar rumah kita memakai kaos kaki. Ketika kita di luar rumah, apakah itu masih bisa mendapatkan kemudahan untuk mengusap kuku Ustaz? ya, jadi bisa itu, bisa. Jadi kan syarat kita mengusap khuf itu kan kita wudhu terlebih dahulu. Masih suci ini. Nah, lalu kemudian tidak langsung kita pakai kan kita punya kaos kaki itu. Terus apakah ada jeda waktu apa tidak ada? Ya, asalkan masih kesuciannya tadi daripada hadas kecil itu masih terjaga. Ya. Ketika memakai kaos kaki dalam kondisi suci meskipun itu tidak langsung setelah berwudu nggak apa-apa ya? Oh, tidak apa-apa, tidak apa-apa. Dan nanti terhitung musabnya kan ketika batal. Yang lain nyambungnya kira-kira ya. Jangan pikirannya utang terus ya. Ya, nanti kita akan bahas itu kalau ya, nanti kalau di luar daripada yang itu misalnya itu dibolehkan ya, ya asal deal langsung di majelis, ya yadan biadin, ya tangan di atas tangan, jadi tidak bisa di jeda waktunya, jadi waktunya tidak ada. Jadi kalau ada jeda waktu maka itu riba. Jadi misalnya ada real gitu kan, udah nanti kasih saya rupiah ya, kapan? Nanti aja ketemu di rumah gitu, tapi realnya udah di kantongnya. Nah, itu masih berarti ada jeda waktu. Nah, itu tidak boleh. Jadi kalau yang demikian maka harus yadan biadin pada waktu itu. Nah. Oh ya, kalau transfer kan deal kita dengan si tempat kita transfer itu. Jadi misalnya kita pakai Western Union misalnya, atau kita pakai jasa apalah di sini gitu kan. Iya, iya. Tapi bersamaan mungkin waktunya gitu. Tapi kok Dia saling mentransfer. bisa sampai begitunya ya? Sering itu sering ya, banyak gitu ya? Oh, gitu. Jadi dia transfer ke Jadi dia kan biasanya sudah ada rupiahnya di banknya gitu kan? Itu tidak itu caranya. Dia ada realnya. Ya sudahlah, nanti lain kali kita bahas lah ya. Iya. Taib.
ya kita cukupkan saja sampai di sini ya. Ya. Jadi insya Allah aman-aman lah itu transfernya. Itu jangan dikurangi, jangan dilebihkan sajalah. Taib, sampai di sini kiranya kita tutup. Jadi sekali lagi kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dijauhkan daripada riba dan juga dijauhkan daripada dosa-dosa yang lainnya, dosa menzalimi orang, ya, kemudian juga yang lainnya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan semua urusan kita ya dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, dan juga kita tidak lupa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah menyembuhkan yang sakit ya dari kalangan kaum muslimin, dan juga merahmati kaum muslimin yang sudah mendahului kita, yang sudah meninggal dunia. Taib, barakallahu fikum semuanya. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.